Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 1830201214. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book pada mata pelajaran PAI kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang. Di sini saya memenuhi tugas seminar proposal dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri, MPD. Jadi, di sini ada latar belakang. Pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan rohani manusia yang harus dipenuhi terutama bagi anak-anak yang sedang melangkah dan beranjak dewasa. Pendidikan sering juga ditafsirkan sebagai usaha sengaja yang bertujuan membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat dan saran untuk melaksanakan pendidikan dalam bentuk pengajaran, yaitu pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan pendidikan bahasa Indonesia pada khususnya. Nah, penggunaan media dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Dengan adanya media, pembelajaran akan membuat proses pembelajaran lebih menarik. Misalnya, dari segi tampilan dikombinasikan dengan beberapa gambar ataupun animasi. Kemenarikan tampilan fisik sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Semakin menarik penampilan media, maka siswa semakin termotivasi untuk belajar sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Terus proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dikatakan bermakna apabila aspek interaktif menantang, menyenangkan dan memotivasi. Nah, menindaklanjuti hasil observasi awal, penelitian berupaya mengembangkan media pembelajaran. Dalam penelitian ini, media pembelajaran dikembangkan dalam bentuk teknologi berupa buku 3 dimensi atau pop-up book. Media pop-up book merupakan suatu media yang memiliki unsur 3 dimensi. Buku ini mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam suatu materi sehingga membuat materi lebih mudah diingat dan dipelajari. Media pop-up book ini juga memiliki unsur hiburan, yaitu dengan adanya gambar dan efeknya dapat berbentuk dan menimbulkan kesan epik pada setiap halaman kertasnya yang dibuka. Pop-up book adalah seni melipat kertas yang hampir sama dengan origami. Jadi, pop-up book menampilkan ilustrasi bentuk objek yang dibuat dengan seni melipat dan lainnya. Maka dari itu, pop-up book dipandang cocok apabila digunakan saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam atau PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengumani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Dari uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian pengembangan media pembelajaran yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book pada mata pelajaran PAI kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang, materi mengenal makna dari arti surat Al-Fatihah. Nah, yang B itu ada batasan masalah. Penelitian membatasi permasalahan sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dikembangkan yaitu pop-up book yang berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang kedua, materi yang disajikan dalam pop-up book adalah materi mengenal makna dan arti surat Al-Fatihah. Yang ketiga, media pop-up book diuji melalui penilaian valid, praktis, dan efektif. Yang C, rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran PAI dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran PAI kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang, materi mengenal makna dari surat Al-Fatihah yang valid. Yang kedua,
Bagaimana pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran PAI kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang, materi mengenal makna dari surat Al-Fatihah yang praktis. Yang ketiga, bagaimana pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran PAI kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang, materi mengenal makna dari surat Al-Fatihah yang efektif. Nah, di sini ada D, tujuan masalah. Tujuan penelitian yang pengembangan ini adalah 1. Mengembangkan media pop-up book pada mata pelajaran PAI kelas 1, materi mengenal makna dan arti surat Al-Fatihah. Yang kedua, menguji media pembelajaran pop-up book PAI kelas 1 berupa validasi, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka manfaat penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritik, pengembangan media ini dilakukan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna, mampu mendukung dan mendorong kemajuan inovasi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi peneliti. 1. Memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang media pembelajaran pop-up book dalam pembelajaran PAI SD Negeri 2 Terusan Menang. Yang B. Bagi guru. Yang pertama, sebagai media pembelajaran pendamping yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan media pembelajaran pop-up book. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, membuat tenaga pendidik lebih kreatif dalam mengajar. C. Bagi peserta didik, kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. Kedua, peserta didik mengetahui makna dari surat Al-Fatihah dan arti. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Terus F. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Bicklin 1992 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Menggunakan jenis penelitian ini berorientasi untuk menghasilkan media pembelajaran pada mata pelajaran PAI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Nah, metode penelitian dan pengembangan itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Terusan Menang. Informan dalam penelitian ini di SD Negeri 2 Terusan Menang. Objek penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran pop-up book, materi mengenal makna dari arti surat Al-Fatihah. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Terusan Menang. G. Kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dianggap relevan sebagai sumber rujukan dan dapat menggambarkan relevansi serta perbedaan dengan penelitian. Yang pertama itu Yulia Trisamiha 2019 yang berjudul Desain Pengembangan Bahan Ajar IPS MI berbasis kearifan lokal. Dengan rumusan masalah A. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS MI berbasis kearifan lokal pada materi lingkungan alam dan pembuatan yang valid. Yang B. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS MI berbasis kearifan lokal pada materi lingkungan dan alam dan buatan yang praktis. C. Bagaimana pengembangan bahan ajar IPS MI berbasis kearifan lokal pada materi lingkungan alam dan buatan yang efektif. Menggunakan teori pengembangan Teismer, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian tersebut dihasilkan produk berupa buku desain bahan ajar yang valid, praktis dan efektif. Terdapat proses pembelajaran yang telah diuji cobakan dalam proses pembelajaran dan sesuai dengan tujuan peneliti. Yang kedua itu ada Siti Nurhamidah 2018 penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book terintegrasi ayat-ayat Al-Quran pada materi suhu dan perubahannya.
dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan rumusan masalah yang berbeda dari yang pertama tadi. Yang pertama A. Bagaimana pengembangan media pembelajaran PUBG terintegrasi ayat-ayat Al-Quran pada materi suhu dan perubahannya. Yang B. Bagaimana kelayakan media pembelajaran PUBG terintegrasi ayat-ayat Al-Quran pada materi suhu dan perubahannya. Yang C. Bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran PUBG terintegrasi ayat-ayat Al-Quran pada materi suhu dan perubahannya. Nah, menggunakan teori Brooke and Gale, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan lagi. Dalam penelitian tersebut menghasilkan produk atau media pembelajaran yakni media PUBG yang terintegrasi ayat-ayat Al-Quran. Media yang telah dikembangkan memenuhi komponen sebagai media pembelajaran yang baik. Yang ketiga itu Maria Rikaria Andung 2017, penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Konvensional PUBG materi pokok daur hidup untuk siswa kelas 4 SD Negeri Karasan 1 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Rumusan masalah A. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran konvensional PUBG dalam materi daur hidup tema peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. B. Bagaimana kualitas media pembelajaran konvensional PUBG dalam materi daur hidup tema peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan media pembelajaran konvensional PUBG, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Media pembelajaran konvensional PUBG pada tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema keberagaman makhluk hidup di lingkunganku untuk siswa kelas 4 sekolah dasar memiliki kualitas yang sangat baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini menggunakan teori Brooke and Gale lagi, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian tersebut, media yang dihasilkan adalah media pembelajaran PUBG yang layak digunakan sebagai pegangan guru dalam pembelajaran. Produk dikemas berupa media pembelajaran PUBG. Terus ada kerangka teori. Yang pertama itu teori belajar dan pembelajaran. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetapi terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Perubahan yang dimaksud harus relatif permanen dan tetap ada waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengembangan media pembelajaran berbasis PUBG yang diharapkan bisa membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik itu dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, Jerome S. Brunner 1977 mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan akan menjadi lebih menarik, memberi kegairahan pada semangat belajar peserta didik jika peserta didik melihat kegunaan, manfaat, makna dari pembelajaran guna menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya saat ini, bahkan di masa depan. Yang kedua itu pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Terus, 3. Media pembelajaran. Media adalah sebuah alat bantu yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu atau menyalurkan pesan. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi sehingga dapat merangsang perhatian dan minat belajar peserta didik. Media pembelajaran adalah alat atau metodik dan teknik yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan murid dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan pengajaran di sekolah. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju menerima atau siswa.
Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan peserta didik, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran yang terjadi. Nah, terus ada 4 pub-up book. Sejarah pub-up book. Pub-up book sudah digunakan untuk sarana pembelajaran sejak abad ke-13. Seseorang ilmuwan Inggris bernama Matthew Paris dipercaya menjadi orang pertama yang memberikan alat movable book yang kemudian sekarang dikenal dengan pub-up book. Dengan teknik Volfellus, Matthew Paris menggunakan movable book tersebut untuk kalender keagamaan, matematika, pengetahuan dan perhitungan astronomi. Nah, pengertian pub-up book. Pub-up book berasal dari bahasa Inggris yang berarti muncul, keluar. Sedangkan pub-up book adalah konstruksi penggerakan buku yang muncul dari halaman yang membuat terkejut dan menyenangkan. Pub-up book berisi cerita bergambar yang memiliki bentuk 3 dimensi ketika halaman buku dibuka. Pada pub-up book, materi disampaikan dalam bentuk bergambar yang menarik, karena terdapat bagian yang jika dibuka dapat bergerak, berubah, atau memperkesan timbul. Nah, yang kelima, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai agama Islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, baik dari segi materi akademis maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari-hari. Sudah itu surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah itu yaitu pembukaan, adalah surat pertama dari kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu dinamakan pembukaan, dan ketujuh ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah tersebut diturunkan secara bersamaan di saat Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah sebagai cerminan isi kandungan kitab suci Al-Quran, diantaranya sebagai 1, keimanan, yang kedua hukum-hukum, yang ketiga kisah-kisah. Nah, dalam Al-Quran banyak mengkabarkan akan riwayat kehidupan orang-orang terdahulu, di antaranya kehidupan para rasul dan umatnya, dan tidak semua para rasul itu menjadi pengikutnya. Tidak sedikit dari mereka itu menjadi penantangnya, yang digambarkan dalam surah Al-Fatihah, yaitu orang-orang yang dikutuk, sedangkan orang-orang yang taat pada ajaran Rasul yang sebenarnya adalah mereka yang diberi anugerah kenikmatan untuk berjalan di jalannya yang lurus, atau disebut sebagai orang yang saleh. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terus ada 7 konteks yang digunakan dalam pengembangan. Kualitas produk pengembangan pada media pembelajaran pub-up book materi surah Al-Fatihah meliputi 3 aspek, yaitu kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Yang pertama, aspek kevalitan. Kevalitan media pembelajaran dapat diuji dengan menggunakan pendapat pakar dalam bentuk lembar validasi. Menurut Tesmer, bahan ajar dikatakan valid jika memenuhi validasi konteks, konstruk, dan bahasa. Nah, konstruk dan isi aspek yang harus dipenuhi dalam media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. A. Konten. 1. Kesesuaian dengan kompetensi inti KI dan dalam K13. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi dasar KD, indikator dan tujuan dalam pembelajaran K13. Yang ketiga, membuat konteks yang nyata
dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi. Keempat, contoh-contoh yang digunakan pada materi pelajaran mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kelima, kedalaman materi pada bahan ajar peserta didik. Yang kelima, kecukupan materi pada bahan ajar peserta didik. Konstruk. Yang pertama, sesuai dengan karakteristik. Yang kedua, sesuai dengan media pembelajaran peserta didik dengan karakteristik makna dan arti surat Al-Fatihah. C itu bahasa. 1. Kesesuaian dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, kalimat yang digunakan mudah dimengerti. Yang ketiga, kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Yang keempat, konsistensi huruf dan gambar. Yang kedua, aspek kepraktisan. Kriteria kepraktisan dikatakan baik apabila respon guru dan nilai kemampuan guru NKG mengelola pembelajaran minimal memiliki kategori baik. Yang ketiga, aspek keefektifan. Menurut Acker et al., keefektifan dari penggunaan akhir suatu media diharapkan dapat menghasilkan hasil atau produk yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti. Keefektifan sesuatu produk dapat diukur dengan tingkat pencapaian peserta didik yang sesuai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Media pembelajaran dikatakan efektif jika memberikan hasil yang sesuai harapan atau tujuan yang diterapkan. I. Daftar isi sementara ada bagian awal, bagian inti, yaitu isinya bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Sekian penjelasan proposal dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.